Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Ula, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Ushulus Sunnah karya dari Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahur rahman. Dan kembali kita tekankan bahawa buku ini pantas untuk kita pelajari karena manhaj akidah seorang Ahlus Sunnah sangat menonjol pada poin-poin yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan, dan walaupun itu sebenarnya belum selesai, pengertian bagaimana Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan bahwasanya di antara manhaj seorang Ahlus Sunnah adalah watarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Dan beliau sebutkan jelas di situ wa kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan pasti adalah kesesatan. Artinya wa kullu bid'atin fid din, semua kebid'ahan dalam urusan agama semuanya adalah menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka hari ini kita akan mengambil poin selanjutnya, dan poin ini sangat penting. Dan poin ini hampir hilang di sebagian kaum muslimin atau sebagian ahlu sunnah wal jamaah di akhir-akhir atau di zaman-zaman akhir ini. Yaitu poin beliau mengatakan wa tarkul mira'i wal jidali wal husumati fid din. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meninggalkan pertengkaran, meninggalkan perdebatan, meninggalkan perselisihan di dalam beragama. Di sini perhatikan, beliau menyebutkan di antara, bahkan ini di awal dari kitab beliau ya, beliau menyebutkan wa tarku al-mira' wa tarkul khusumat wal julus ma ahlil ahwa. Meninggalkan pertikaian, meninggalkan perdebatan, dan menjauhi duduk dengan orang-orang yang berpaham kebid'ahan. Di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hal ini banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran. Bahkan di antara para ulama seperti Al-Imam Al-Ajurri, Al-Imam Al-Lalikai, di dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan sebagian para ulama bahkan bisa disebutkan berijma bahawa mereka melarang perdebatan, pertikaian, perselisihan di dalam agama dan duduk bersama orang-orang yang berpaham bid'ah. Di antara dalil, kita ambil dulu dari Al-Quran sebelum kita sebutkan bagaimana sikap para ulama, bagaimana pendapat para ulama, ucapan para ulama tentang hal ini. Dalil yang pertama adalah dalil dari surah An-Nisa ayat 140, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Kata Allah Azza wa Jalla, dan telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Kitab, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, kalau kalian mendengar ayat Allah, syariat Allah dikufuri, diingkari oleh sebagian orang. Misalnya ada sebuah majlis, mereka berbincang tentang ayat Allah, tetapi perbincangan mereka berkaitan dengan hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ada kekufuran dalam perbincangan tentang ayat Allah itu, atau lebih rendah daripada itu, wa yustahza'u biha, atau minimal diremehkan ayat itu. Apa kata Allah? Fala taq'udu ma'hum, jangan hadir di majlis itu, jangan duduk sama mereka. Sampai kapan? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka merubah poin pembicaraan mereka. Walaupun asalnya orang seperti ini tidak dijadikan sebagai khalil, tidak dijadikan sebagai kawan,
Tetapi kalau kita ada perlu datang kepada mereka dan kita dengar bahwa mereka tersebut berbicara tentang ayat Allah, agama Allah, tetapi merendahkan ayat tersebut, meremehkan ayat tersebut, bahkan masuk pada poin kekufuran, maka jangan dekati majelis itu. Akibatnya apa kalau kita masuk? Innakum idzam misluhum. Kalau engkau masuk di situ, kalian bergabung bersama mereka, berarti kalian sama. Subhanallah. Di sini menyebutkan bahwasanya para ulama menyebutkan bahwasanya seorang tersebut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'adini khalili, atau al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu agamanya bisa ikut agama kawan dekatnya. Makanya di sini poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah, kalau kita lihat Imam Ahmad, di antara sahabat dekat Imam Ahmad rahimahullah adalah Yahya ibnu Ma'in, seorang ahli hadis pula. Mereka selalu bersama di majlis-majlis. Tetapi di antara, dan sejatinya Imam Ahmad tidak membenci Yahya bin Ma'in secara keseluruhan, tidak. Tetapi Imam Ahmad, ya, kita masyhur di zaman Imam Ahmad ada fitnah khalqil Quran. Sebagian orang atau banyak saat itu masyarakat mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Dan Al-Quran bukan makhluk. Nah, di situ sudah sampai level darurat. Bahkan para ulama yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk diazab dengan azab yang pedih, disiksa dengan siksaan yang menyakitkan, bahkan dibunuh. Maka ketika sudah sampai level darurat tersebut dalam fitnah, seorang boleh bertaqiyah atau bahkan terpaksa mengucapkan kata-kata kekufuran untuk menyelamatkan jiwanya. Di antara yang tidak kuat dengan siksaan adalah siapa? Yahya ibnu Ma'in. Maka dia mengatakan iya, Al-Quran itu makhluk, walaupun hatinya mengingkari. Maka Imam Ahmad sejak terdengar oleh beliau ucapan itu, bahwa Yahya bin Ma'in sang sahabat dia ini, ya, enggan mempertahankan akidah dan larut dalam ucapan orang-orang Mu'tazilah, maka dia tidak mau berbicara dengan Yahya ibnu Ma'in. Ini bagaimana? Menegaskan mereka, Imam Ahmad ingin mengajarkan kepada umat bahwasanya ketika ada ucapan kebid'ahan yang tersebar yang diucapkan oleh seorang muslim, tidak pantas kita dekat bersama orang itu, walaupun sekali lagi Yahya bin Ma'in adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalil yang kedua kita ambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini secara tidak langsung, tetapi kalau kita faqih terhadap hadis ini, maka kita akan mendapatkan poin yang masuk dalam judul atau pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis yang masyhur yang dilawatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man sami'a minkum bi khurujid dajjal, falyan'a anhu mastata'." Siapa di antara kalian yang mendengar Dajjal telah keluar, maka dia jauh-jauhlah dari Dajjal. Kalau dia dengar beritanya, fa innar rajul, karena kata Nabi sallam, karena seseorang ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Ketika mendengar Dajjal, kemudian dia mendatangi Dajjal dengan dia menganggap dirinya mukmin. Saya mukmin, enggak apa-apa saya datangi Dajjal. Bukankah Nabi mengatakan mukmin selamat dari Dajjal? Kata Nabi, kalau dengar Dajjal lari. Karena nanti ada seorang yang merasa dirinya mukmin, kemudian dia datangi Dajjal, fama yazalu bihi hatta yattabi'ahum mimma yarahu minasyubhat. Dia menganggap dia mukmin, tapi ketika dia mendekati Dajjal ternyata dia terpukau, terpedaya, sehingga dia mengikuti Dajjal karena syubhat-syubhat yang ada. Maka kata para ulama di sini menandakan bahwasanya asalnya keburukan ditinggalkan. Asalnya keburukan ditinggalkan. Bahkan sebagian mereka menyebutkan, ya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun sebagian para ulama menganggap ini berlebihan dan sebagian ulama mengatakan ucapan Ibnu Taimiyah ini bukan berlebihan, hanya maksudnya menekankan, yaitu Syekhul Islam menyebutkan sesungguhnya ahlil ahwa fitnah mereka itu asyaddu minad dajjal, lebih buruk daripada Dajjal. Dan tentunya tidak, fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Nah, ma'asyara al-muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, itu beberapa poin dari Al-Quran atau satu hadis, satu riwayat dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang betapa buruknya pertikaian dan duduk bersama orang-orang yang suka bertikai. Orang yang suka bertikai itu bukan hanya dia bertengkar, ya. Maksudnya di sini adalah
pertikaian membantah ayat yang satu dengan ayat yang lain, hadis yang satu dengan hadis yang lain. Ini disebut dengan pertikaian. Kita lihat juga bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suka berdebat. Makanya kalau ada dan ini fenomena ya, Allahul musta'an wa alaihi tuqlan, kita dapatkan di channel-channel baik YouTube, Instagram dan yang lainnya. Kita dapatkan channel ini mengambil ucapan Ustaz Fulan, yang Ustaz Fulan berbicara di waktu yang mungkin berbeda, tidak berbicara tentang orang itu dan pihak ini, tetapi kemudian diambil video yang lain, kemudian seakan-akan ada argumen yang ini membantah yang ini membantah ini. Sebenarnya ini adalah bukan merupakan kebaikan, dan ini bisa jadi merusak sisi dakwah. Dan kita lihat bagaimana Islam membenci seorang ketika larut dalam hal itu. Kata Nabi SAW, inna abghadar rijali ilallah al-aladul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Subhanallah. Dan kata Nabi SAW, dan ini perlu kita perhatikan, ketika jiwa kita, ada orang memang dia itu suka memberi pendapat, suka memberi argumen, mungkin maksudnya baik, tetapi terkadang lepas kontrol sehingga masuk dalam ranah debat. Kata Nabi SAW, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu jadal. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah sebelumnya mereka di dalam hidayah, kecuali karena suka berdebat. Perhatikan ini. Karena seorang ketika sudah membuka ruang perdebatan, ruang perselisihan, dia akan memasukkan pendapat orang lain ke dalam apa? Ke dalam pikirannya dan ke dalam hatinya. Dan para ulama menyebutkan al-qulubud dha'ifah wal fitanu khattafah. Hati itu rawan, hati itu rentan, hati itu lemah. Sementara fitnah syubhat, bahkan syahwat itu menyambar. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utu jadal. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah sebelumnya dia dapat hidayah, kecuali karena apa? Mereka adalah orang yang suka berdebat. Dan banyak ini terjadi, ma'asyira al-muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ketika menyampaikan hadis ini, Nabi SAW membacakan surah Az-Zukhruf ayat 58, ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidaklah memberikan permisalan kepadamu wahai Rasul, kecuali untuk mendebatmu. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi SAW, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat dalam masalah Al-Quran kufur. Dan ini perlu diperhatikan. Kapan bisa menjadi kufur? Berdebat yang disebutkan kufur, berdebat dalam masalah Al-Quran yang disebutkan kufur adalah ketika dia membantah ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Ini masuk dalam kekufuran. Jadi tidak semua masuk dalam kufur besar. Dan ketika dia menganggap Al-Quran ayat ini salah dan ayat ini benar, berarti dia kufur. Tetapi ketika maksudnya adalah dia membawakan ayat ini seakan-akan ayat ini berselisih dengan ayat yang satu, kemudian dia berusaha untuk berdiskusi mencari kebenaran, ini tidak masuk dalam sabda Nabi SAW, jidal di dalam Al-Quran itu adalah kekufuran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana para ulama sikap mereka terhadap kebid'ahan, terhadap pertikaian dan perdebatan. Sekali lagi disebutkan bahwasanya pertikaian yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad di sini adalah dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Kitabnya apa namanya? Usul Sunnah. Berarti pertikaian yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad di sini usul. Dan termasuk manhaj Ahlussunnah adalah meninggalkan pertikaian, perdebatan dalam masalah usul. Karena kalau kita lihat kehidupan para salaf, para sahabat dan para ulama, kita dapatkan mereka ada perselisihan di dalam masalah-masalah agama, tapi bukan masalah usul. Kenapa pertikaian dalam masalah usul itu tidak diperkenankan? Karena arti dari agama itu artinya adalah segala ibadah. Itu arti dari agama adalah segala ibadah yang seorang hamba dengannya beribadah kepada Allah. Segala ibadah yang seorang hamba dengannya beribadah kepada Allah. Tapi pertanyaan, dari mana sumber ibadah? Al-Quran, As-Sunnah. Sumber ibadah itu tidak ada pendapat para sahabat, tidak ada. Semua sumber ibadah adalah Al-Quran dan As-Sunnah.
Al-Quran dan Sunnah. Bahasa lain dari Al-Quran dan Sunnah apa? Wahyu. Akankah wahyu ini salah? Tentulah tidak. Maka sesuatu yang salah apakah pantas diperdebatkan? Tentulah tidak. Orang yang memperdebatkan sesuatu yang sudah pasti dan qat'i, apakah dia orang yang baik akidahnya? Tentulah tidak. Maka jalan terbaik untuk keluar dari perselisihan adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah maksudnya kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul artinya datanglah kepada Rasul ketika masih hidup, dan kembalikan kepada sunnah ketika beliau sudah wafat. Dan masalah jidal ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, terkadang sebagian orang terkecoh. Terkadang sebagian orang terkecoh. Karena ketika kita menyebutkan bahwa di sini Imam Ahmad melarang jidal, perdebatan, maka seakan-akan kita menentang ayat Allah Azza wa Jal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dengan debat yang baik. Ayat memperbolehkan debat. Sejarah Ibnu Abbas juga debat. Imam Ahmad sendiri berdebat tidak? Berdebat tidak? Berdebat. Tetapi kenapa Imam Ahmad menyuruh di sini untuk meninggalkan debat? Coba kita lihat. Pertama kita sebutkan sebagaimana kita sebutkan tadi, di antaranya Imam Al-Ajuri, Al-Lalikai dan selainnya menyebutkan banyak para ulama, bahkan sebagian mereka asalnya melarang debat. Asal dari debat terlarang. Hukum asal, ingat. Seorang tidaklah boleh keluar dari hukum asal kecuali dengan syarat. Kecuali dengan syarat. Contoh, kata Nabi SAW, salli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri. Ini asal dari seorang salat. Tidak boleh seorang itu salat duduk kecuali dia memang tidak mampu berdiri. Kemudian syarat boleh duduk apa? Fa illam tastati. Kalau enggak mampu baru duduk. Asalnya kita tetap di hukum asal. Ya, asalnya tetap di hukum asal. Hukum asal debat adalah terlarang, dan ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan diperbolehkan? Pertama, diperbolehkan adalah ketika seorang yang masuk dalam ranah itu adalah seorang imam, bukan seperti kita, tapi seorang imam. Seorang imam. Kita lihat yang masuk dalam debat siapa? Ibnu Abbas, bukan sembarang sahabat. Ibnu Abbas. Yang masuk dalam debat saat itu siapa? Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga di waktu yang sama, di masa Al-Mu'tasim, Abu Ishaq Al-Mu'tasim billah, yang terpapar paham Mu'tazilah, rahimahur rahman wa ghafarallahu lahuz dzunub. Kemudian di antara mereka juga adalah imam-imam yang lain yang datang setelah itu. Memang harus untuk berdebat, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mau tidak mau. Pertama dia adalah imam. Yang kedua adalah setelah dia adalah seorang imam, dia harus pertama adalah harus lihat maslahat umat. Lihat maslahat umat. Di antara melihat maslahat umat bagaimana? Jangan sampai debat tersebut, wallahu alam ya, ini yang ana lihat. Jangan sampai debat tersebut terbuka. Jangan sampai debat yang dilakukan terbuka. Kenapa? Kita lihat pertama, kita tidak mendapatkan dari sejarah para salaf, khususnya generasi-generasi awal dan a'immah, kita tidak dapatkan debat mereka terbuka di depan kaum muslimin. Imam Ahmad sendiri, Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu anhuma, dia datang atau diundang masyarakat kaum muslimin, dia datang di tengah-tengah sekian 30.000 orang-orang Khawarij atau lebih dari itu. Ya, dia datang. Dan sejatinya Ali bin Abi Thalib, apakah sedikit ilmunya? Ali bin Abi Thalib seorang yang sangat dekat dengan Nabi SAW, otomatis banyak ilmunya. Tetapi Ali apakah mendatangi? Tidak, karena Ali takut terhadap dirinya. Kemudian Ibnu Abbas ketika dia datang, ini syarat yang ketiga, sebaiknya izin pemimpin. Sebaiknya izin pemimpin. Karena Ibnu Abbas ketika dia datang dengan apa? Dengan izin kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali mengatakan, aku takut engkau ditimpa keburukan.
ya, sebenarnya Ali ini kira-kira takut apa? Takut mudaratnya imannya Ibnu Abbas, atau takut Ibnu Abbas dibunuh? Kira-kira takut apa? Takut Ibnu Abbas dibunuh. Dia tahu Ibnu Abbas pasti bisa mengalahkan. Cuma ini orang Khawarij. Orang Khawarij. Nah, itu beberapa perkara. Kenapa saya katakan tidak di depan umum? Pertama tadi para salaf tidak demikian. Ibnu Abbas ketika datang itu cuma dia yang ahlu sunnah saat itu. Cuma dia. Sekian ribu orang adalah orang yang terpapar syubhat. Kemudian kita lihat efek buruknya ketika perdebatan tersebut dilakukan di depan umum. Debat zaman sekarang adalah, pertama adalah sebagian orang tersebut ketika berdebat mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Itu yang pertama. Jadi kenapa bahayanya debat di depan umum? Sekali lagi ini kalau itu imam ya, kalau itu imam. Kalau di luar imam maka otomatis jangan masuk ke ranah debat. Yang kedua adalah buruknya kalau di depan umum, ahlul bid'ah itu sudah bahagia ketika duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu sudah bahagia. Oh, saya duduk bersama Ustadz Ahlus Sunnah Fulan, duduk bersama Imam Ahlus Sunnah Fulan di satu tempat yang sama. Maka itu mereka sudah bahagia, sudah disejajarkan dengan orang yang berada di kebenaran. Padahal sikap seorang yang berada di atas kebenaran apa? Al-Islamu ya'lu. Islam itu lebih tinggi. Islam yang berdasarkan sunnah Nabi itu lebih tinggi. Jangan sampai karena ingin bermuamalah kemudian kita turunkan poin akidah. Itu bukan sifat seorang ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian debat zaman sekarang ini apa? Ustadz Fulan dari kalangan ini misalnya, saya sebut saja dari kalangan Salafi memberikan atau Ustadz Fulan dari kalangan ini diberikan kesempatan memberi waktu 15 menit untuk memaparkan poin-poin dia. Ustadz Salafi misalnya diberikan poin 15 menit untuk menanggapi 15 menit orang yang tadi. Akankah waktu 15 menit yang dimiliki oleh seorang Ustadz Salafi mampu membantah sekian syubhat yang dipaparkan oleh orang ini dalam waktu 15 menit? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena poin untuk membantah itu haruslah lebih jelas daripada menebarkan ranjau. Paham di sini? Karena ketika seorang melempar jaringnya, ya, itu lebih mudah ketika dia menarik. Karena ketika dia menarik jaring, itu akan ada lumut-lumutnya, akan ada sampah-sampahnya yang dia harus uraikan. Akankah waktu yang sempit bisa membantah semua itu? Itu poin pertama. Ketika waktu sama-sama diberikan sekian menit. Poin yang kedua, apakah semua orang yang mendengar bantahan ya, dari seorang dai salafi sunni ahlu sunnah wal jamaah, ketika dia membantah dengan benar misalnya terhadap syubhat yang ada, apakah semua orang yang mendengar itu bisa mengerti bahwa yang benar itu adalah poin bantahan? Bisa jadi mereka melihat ternyata ustadz yang pertama tadi yang di luar golongan salafi ternyata dia lebih baik hujahnya. Itu yang pertama. Itu yang kedua, yaitu apa? Orang audien yang mendengar belum tentu dia paham. Poin yang ketiga adalah kalau ternyata, dan ingat kebenaran tidak mungkin kalah, tapi orang yang membawa kebenaran kadang dia kalah hujahnya karena dia tidak sebanding dengan orang yang menjadi lawannya. Tetapi sekali lagi kebenaran pasti menang kalau qadarullah, wallahul musta'anu alaihi tuklan. Orang yang hadir dari pihak Ahlus Sunnah ternyata tanda kutip kalah, maka kira-kira bermudarat tidak bagi masyarakat yang menyaksikan dan melihat, mendengar? Mudarat. Ahlus Sunnah, Imam Ahmad yang saat itu diundang oleh Khalifah untuk berdebat. Kemudian Ibnu Abbas yang saat itu hadir. Kalau nih seandainya, tetapi sejarah membuktikan bahwa kebenaran itu pasti menang. Kalau Abdullah bin Abbas kalah, kira-kira yang terkena syubhat siapa? Abdullah bin Abbas sendiri. Dan orang yang tidak ikut enggak masuk dalam syubhat tersebut. Kalau Imam Ahmad kalah, maka yang terkena efek siapa? Imam Ahmad sendiri. Bandingkan kalau Imam Ahmad kalah, kemudian Imam Ahmad saat itu membawa kaum muslimin yang menunggu ucapan Imam Ahmad, ternyata Imam Ahmad yang ditunggu-tunggu kalah misalnya. Maka apa yang terjadi? Mereka akan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk.
Nah ini mudaratnya perdebatan, karena asalnya perdebatan tersebut adalah dihindari. Perdebatan itu dihindari. Makanya siapapun yang ketika dia menuntut ilmu, tetapi poin perdebatan dia unggulkan pada dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Karena di antara poin penting dari mendapatkan ilmu adalah as-samt. Dia berakhlak dengan akhlak mendengar, kemudian tidak berbicara kecuali di waktu dia berbicara. Karena itu adab dalam poin ilmu sekali lagi kita belum dapatkan ya. Di majelis yang ada di sini, baik maghrib ataupun isya, maghrib ataupun subuh, poin yang menjelaskan tentang adab. Semoga nanti ada yang menjelaskan tentang hal itu agar kita bisa mempersingkat usia kita untuk mendapatkan hasil yang banyak dalam masalah ilmu. Jadi asalnya perdebatan itu adalah enggak baik. Kita lihat Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah, siapa yang tidak kenal dengan keilmuan Imam Malik? Suatu hari datang seorang bernama, dia adalah seorang murji'ah seingat saya, yaitu Abu Juwairiyah seingat saya. Dia datang kepada Imam Malik rahimahullah. Dia mengatakan, wahai Imam, ujadiluka, maukah engkau aku ajak berdebat? Imam Malik, imam yang dekat dengan hadis, yang dia melihat juga bagaimana cara pengamalan penduduk Madinah. Imam Malik ketika diucapkan kepada beliau, apakah engkau mau aku ajak berdebat? Kata Imam Malik, kalau aku kalah bagaimana? Kata Imam Malik, kalau aku kalah, kalau engkau kalah, engkau ikut aku. Kata orang itu. Wa in ghallabtuka, kalau aku yang mengalahkanmu, kata Imam Malik, aku ikut engkau. Kata orang ini, kalau engkau kalah, engkau ikut aku. Kalau aku kalah, aku ikut engkau. Kemudian kata Imam Malik, kalau datang orang yang ketiga kemudian mengalahkan kita, apa yang terjadi? Kita ikut dia, kata orang itu. Apa kata Imam Malik? Ya hadza wahai fulan, innallah ba'atha Muhammadan bidinin wahid. Sungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad itu dengan satu agama. Poinnya jelas. Wa inni la araka illa tantakilu bainal adyan. Tetapi aku lihat engkau ini tidak lain hanya pindah-pindah agama. Kalau fulan mengalahkan ikut fulan, fulan mengalahkan ikut fulan, fulan mengalahkan. Bukan begitu poin agama. Dalam riwayat yang lain disebutkan, karena redaksi yang meriwayatkan dari Imam Malik banyak orang, di antara redaksinya Imam Malik menyebutkan, ya hadza wahai fulan, sesungguhnya inni ala yakin min dini, aku itu yakin dengan agamaku. Fadhhab anta ila syakin mislik, pergi engkau kepada orang yang ragu, silakan berdebat bersama orang-orang yang ragu sepertimu. Kalau kita sudah punya keyakinan, sudah. Jangan sampai seorang dengan keyakinan dia tersebut, dia menawarkan keyakinan tersebut kepada orang-orang yang gonjang. Kayak itu bukan kebaikan yang diajarkan oleh para salaf. Dan kemudian tadi beliau sebutkan adalah larangan duduk bersama ahli ahwa. Siapa itu ahlul ahwa? Apakah semua orang yang melakukan kebid'ahan dia adalah ahli ahwa? Jawabannya tidak. Coba kita lihat ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah memiliki sebuah ucapan menjelaskan bahwasanya tidak semua orang yang berbeda dengan kita itu adalah ahlul ahwa. Jadi ahlul ahwa itu lebih buruk daripada ahlul bid'ah. Jadi ahlul ahwa itu adalah orang yang sudah membiasakan kebid'ahan. Kata Syekhul Islam, wal bid, ini antum catat ya, supaya kita tidak terlalu ekstrim di dalam menyikapi orang yang berbeda dengan kita. Wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa mashtahara inda ahli al-ilmi bis sunnah mukhalafatuha al-kitab was sunnah. Dan kebid'ahan yang ketika orang melakukan amalan bid'ah itu dia disebut sebagai pengikut ahwa nafsu atau ahli al-ahwa, adalah bid'ah yang masyhur di tengah ahlu sunnah bahwa itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Jadi bid'ahnya harus wadih. Masalah apa lagi? Masalah usul. Seperti apa kata beliau? Seperti bid'atul khawarij. Khawarij jelas. Dan kadang kita bingung, sebagian orang menyebutkan kita sebagai khawarij. Poin pendalilan mereka apa? Karena kan mereka yang mereka paham dari seorang salafi suka mengkafirkan kan itu kan. Mereka lupa bahwa dai-dai salafi adalah dai-dai yang paling cinta kepada umat. Tetapi mereka kenapa menyebut orang-orang salafiyun sebagai khawarij? Mereka sebutkan, saya tidak, ini di antara syubhat yang sangat buruk di antara mereka dan menandakan lemahnya akal mereka. Mereka mengatakan
ketika kita berdalil, misalnya nih, coba lihat sekarang, kita katakan kepada mereka nih, siapa yang paling rajin ke masjid? Siapa yang paling rajin ke kajian? Salafi atau di luar salafi? Menurut antum siapa? Yang paling rajin ke majelis dan ke masjid salat 5 waktu? Salafi kan? Kemudian apa kata mereka? Kata mereka, saya tidak heran kalau orang salafi itu rajin ke masjid, rajin puasa, rajin sholat. Karena orang Khawarij seperti itu. Subhanallah. Pendalilan bagaimana ini? Subhanallah. Karena itu memang poin mereka. Sekali lagi makanya tadi debat itu tidak bagus di muka umum. Kalau kita ajak ya, misalnya ada ustadz kita misalnya yang kompeten mengajak dai tersebut, dai sebelah misalnya, untuk berdebat secara tertutup, kira-kira dia mau tidak? Gak mau dia. Karena poinnya ingin menampakkan bahwa dia dia luar biasa dalam menebarkan syubhat. Nah, jadi bid'ah yang dikatakan seorang ketika melakukan sebagai ahli ahwa, pengikut hawa nafsu adalah bid'ah yang jelas. Seperti apa? Khawarij. Seperti kata beliau adalah ar-rawafid. Rawafid itu jamak dari Rafidah. Rafidah itu adalah Syiah yang ada zaman sekarang, semuanya Rafidah. Tidak ada Syiah yang tasyayyu, yang dulu dikenal dengan Syiah Zaidiyah, yang Syiah Zaidiyah ini diantara pemahaman mereka hanya mengutamakan Ali daripada Utsman, hanya itu. Tetapi mereka memuliakan para sahabat. Tapi Syiah yang ada sekarang semuanya sudah Rafidah. Semuanya sudah Rafidah. Sekali lagi, semuanya sudah Rafidah. Karena mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali sahabat tertentu, bahkan menuduh istri Nabi SAW adalah seorang pezina. Ketika seorang Nabi menikahi seorang pezina, apakah Nabi itu betul? Enggak benar. Itu poin mereka sebenarnya. Cuman mereka tidak bisa langsung. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan juga, ma'asyiral muslimin, bahwasanya ya, setelah beliau sebutkan kapan seorang disebut sebagai ahlul ahwa, beliau sebutkan juga bahwasanya kadang ahlus sunnah juga melakukan bid'ah, tapi dia tidak disebut sebagai ahlul ahwa. Beliau sebutkan di sini. Sebentar ya, saya cari. Wa katsirun, beliau menyebutkan, wa katsirun min mustahidis salaf wal khalaf qad qalu wa fa'alu ma huwa bid'ah. Dan tidak sedikit kata beliau para salaf dan para khalaf, ulama yang datang setelah salaf, ucapan mereka, perbuatan mereka terkadang bid'ah. Tetapi tidak semena-mena kita katakan dia keluar dari salafi, dia bukan salafi, dia ahlul hawa. Enggak. Kata beliau apa? Walam ya'lam annahu bid'ah. Bisa jadi faktor pertama dia enggak ngerti bahwa itu bid'ah. Seorang bukankah bertingkat-tingkat? Nah, makanya kalau kita lihat ucapan para ulama ketika terjadi perselisihan antara kita dengan saudara kita, apa kata mereka? Jangan engkau nilai dia kecuali dengan maksud dia. Misalnya kita melihat orang lain berselisih dengan kita, jangan menilai dia dengan penilaian kita, tapi nilailah dia dengan maksud dia. Sejadi seorang melakukan bid'ah, ucapan bid'ah karena dia tahu, karena dia tidak tahu bahwa itu bid'ah. Apa faktor dia tidak tahu? Padahal dia adalah seorang imam. Imma li ahadits dhaifah dhannuha sahihah. Mungkin sebabnya karena dia melihat hadis ini sahih, padahal hadis itu adalah dhaif. Dan orang berselisih. Kemudian kata beliau, wa imma li ayatin fahimu minha ma lam yarid minha. Bisa jadi dia mengambil ayat tapi pemahamannya beda karena faktor berbedanya ilmu. Wa imma li ra'yin ra'auhu wa fil mas'alati nususin lam tablughu. Bisa jadi dia melihat nas tapi ternyata dia tidak sampai kepada dia ada nas yang lain yang menyelisihi pemahaman dia. Jadi kapan seorang dikatakan ahlul bid'ah, kapan ahlul bid'ah dikatakan sebagai ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, itu adalah ketika dia melakukan kebid'ahan yang zahirah. Seperti apa? Ilmu kalam. Seperti subhanallah, saya tidak bisa sebutkan pula di sini karena kita disiarkan. Antum pahamlah tarikat-tarikat yang ada. Bahkan kemarin waktu perjalanan saya ke Aceh ditunjukkan oleh yang mengajak kita bahwasanya Ustaz, di sini ada markas tarikah yang awalnya nun itu, paham ya? Ya, nak sekian seterusnya ada titik-titik. Di sini katanya, bahkan bisa dipastikan makin banyaknya, maksudnya gitu. Semua pemerintah
Kata semua orang yang ingin menempati kursi pemimpinan sudah datang ke sini. Ini ada kata mereka ada makam wali fulan. Datang ke situ. Subhanallah. Dan ini ma'asyara al-muslimin yang dirahmati oleh Allah adalah bid'ah yang zahirah ketika yang melakukan dia disebut sebagai ahlul ahwa. Kita sebutkan beberapa ucapan para ulama tentang hal ini karena belum masuk waktu syuruk. Di antaranya adalah ucapan Al-Imam Abu Kilabah. Kita pilih saja ucapannya, banyak sekali sehingga saya bingung terkadang memilih yang mana karena terbatasnya waktu. Imam Abu Kilabah menyebutkan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum. Jangan duduk bersama pengikut hawa nafsu dan jangan berdebat dengan mereka. Fa inni la aminu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Karena aku tidak bisa menjamin mereka tersebut pasti akan menenggelamkan kalian di dalam kesesatan mereka. Pasti. Itu adalah poin yang pasti. Aw yalbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, atau minimal mereka menyamarkan sesuatu yang dulu pernah kalian ketahui bahwa itu benar. Setelah ngomong sama mereka, kumpul sama mereka, jadinya ragu. Oh, ternyata ada poin lain. Oh, ternyata ada poin lain. Subhanallah. Itu ucapan Al-Imam Abi Kilabah. Kemudian Imam Muslim bin Yasar, bukan Muslim Ibn al-Hajjaj ya, bukan periwayat Sahih Muslim, tapi ini Muslim Ibn Yasar rahimahullah. Beliau mengatakan iyyakum wal jidal. Jauhi oleh kalian perdebatan. Tuh, perdebatan jauhi. Kemudian beliau sebutkan fa innaha sa'atu jahlil alim. Maka kalau ada seorang alim berdebat, kata beliau, itulah saat di mana dia dikatakan bodoh. Orang dia alim, tapi dia suka berdebat. Ketika dia berdebat berarti dia bodoh. Karena kalau dia alim, dia tidak mungkin meladeni orang-orang yang menyimpang. Sekali lagi ya, poin penyimpangan asalnya sebenarnya dalam mendakwakan kebenaran sebenarnya terkadang kita tidak perlu sering-sering menyebutkan kebid'ahan. Maksudnya contoh bid'ah ini, asalnya sebenarnya tidak perlu. Kecuali memang di saat-saat yang itu memang orang yang itu tidak paham. Asalnya enggak perlu karena kita khawatir kita sebutkan poin bid'ah ini kita lupa nanti menjelaskan. Asalnya itu tidak baik untuk disebutkan. Tapi kalau perlu sebutlah sedikit. Karena itu para ulama ketika membahas tentang seperti kitab Kasyfus Syubhat dan yang lainnya menyebutkan tentang syubhat-syubhat orang-orang di luar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mereka rata-rata di dalam buku, jarang sekali dalam kajian-kajian umum. Buku ini apakah buku dasar? Kasyfus Syubhat apakah buku dasar? Bukan. Buku yang dipelajari oleh orang yang sudah melewati Salasatul Usul, Qawaidul Arba, Aqidah Wasitiyah dan sebagainya. Baru kemudian masuk ke situ. Nah, kata beliau, orang yang berdebat, kalau dia alim ketika berdebat berarti dia jahil. Wa fiha yanbaghi syaitan zallatahu. Disitulah syaitan menunggu kesalahannya. Pasti akan ada poin yang salah. Kemudian ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyebutkan ada seorang datang kepada beliau, ya Abbas Sa'id, wahai Abbas Sa'id, ini kunyahnya Hasan Al-Basri. Inni uridu an ukhasimak. Aku ingin berdebat denganmu. Qala Al-Hasan ilaika anni. Pergi. Katanya Hasan Al-Basri. Fa inni qad arabtu dini. Aku sudah ngerti agamaku itu yang mana. Wa inna ma yukhasimuka syaqu fi dini. Yang pantas berdebat denganmu, ini mirip seperti ucapan Imam Malik, yang pantas berdebat denganmu yang ragu seperti dirimu. Kayak di sini berarti poin kita dalam belajar agama apa? Cari yang yakin, jangan cari yang ragu. Karena apa? Kaidah dalam Islam, al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin enggak bisa dihilangi dengan yang ragu. Maka cari poin yang yakin. Kemudian ucapan, saya pilih ya, ucapan Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah. Beliau menyebutkan Al-Imam Al-Asbahani, beliau menyebutkan wa min madhhabi ahli sunnah, di antara madhab ahli sunnah. Beliau kemudian sebutkan poin-poin yang panjang. Kemudian di antaranya adalah wattiqaul jidal wal munaza'ah fi usuliddin, menghindari pertikaian, perdebatan, adu argumen dalam masalah usul. Wa mujanabah ahlil ahwa, kemudian menjaga jarak dengan pengikut hawa nafsu. Wa dhalalah,
dan orang-orang yang menyimpang, wa hajruhum wa mubayanatuhum, menjauhi mereka dan membuat jarak sejauh-jauhnya dari mereka. Karena itu makanya kaidah dalam memilih rumah apa kemarin? Kalau kita mau cari rumah, lihat rumahnya dulu. Kalau kita kan lihat rumahnya dulu kan. Tapi kata para ulama, al-jaru qabla ad-dar. Lihat tetangganya dulu baru pilih rumah. Lihat tetangganya dulu. Apakah dia adalah orang yang baik atau tidak. Kalaupun dia ternyata bukanlah seorang yang mengikuti manhaj salafi secara baik, minimal dia bukan ahlil ahwa. Minimal dia bukan ahlil ahwa dan orang yang baik dalam muamalah. Kemudian kita tutup dengan ucapan Al-Imam Hasan, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, yang sering dijadikan sebagai hujah untuk membela mazhab yang menyelisihi akidah Ahlussunnah, padahal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam akidah terakhir beliau adalah seorang Ahlussunnah. Beliau sebutkan poin-poin di antara sifat Ahlussunnah, kata beliau, wa yunkirunal jidal wal mira' fid din wal khusumah fil qadar. Di antara sifat Ahlussunnah adalah mereka mengingkari perdebatan, pertikaian dalam urusan agama, dan mereka tidak suka bersisi dalam masalah takdir. Di zaman sahabat Nabi pernah terjadi pertikaian dalam masalah takdir. Kemudian Nabi keluar, disebutkan oleh seorang perawi, wajah Nabi merah seperti buah rumman. Mendengar para sahabat kok berselisih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alihadza buistum, apakah kalian diutus itu untuk berdebat masalah ini, masalah yang sudah pasti, masalah takdir? Am lihadza khuliqtum, apakah untuk ini kalian diciptakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah takdir khususnya adalah jauhi, karena banyak poin orang yang menyimpang dalam masalah takdir, khususnya masalah apa nanti kira-kira? Masalah apa kira-kira? Jabariyah dan Murji'ah. Jabariyah dan Murji'ah itu akan sangat mungkin masuk seorang ketika masuk dalam syubhat, Jabariyah dan juga Murji'ah ketika dia masuk terlalu dalam masalah takdir. Masalah takdir ini tujuan kita apa? Tujuan kita dalam masalah takdir? Tujuan kita dalam masalah takdir cuma berbuat dan menerima. Makanya saya sering katakan kepada orang yang mengeluhkan nasibnya, saya katakan kepada dia, dan ini berulang kali ada orang yang sama kurang lebih masalahnya, ketika mengeluhkan, Ustaz saya begini-begini, takdir kok begini-begini ya. Maka saya jawab secara ringkas, rukun iman ada berapa? 5 atau 7? 6. Ada 6. Ada 6. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Rukun iman yang ke-6 apa? Iman pada takdir. Saya katakan kepada dia, dan ini sependek pemahaman saya, jadi saya cuma bisa jawab dengan cara segini. Saya katakan kepada dia bahwasanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah membuka rukun iman dengan iman kepada Allah dan menutup rukun iman dengan iman kepada takdir, agar engkau ketika merasa takdirmu sakit, ingatlah bahwa Allah yang pertama yang harus engkau berhusnuzan kepadanya. Masuk tidak poin yang ingin saya sampaikan? Akankah rukun iman yang pertama ini kita lupakan karena kita mengalami sakit di rukun iman yang ke-6? Kan di sini harus kita perhatikan. Masalah takdir kata beliau jangan pertikaikan. Wal munadharah fima yatanadharu fihi ahlul jidal wa yatanazza'una fihi min dinihim bitaslim li riwayati sahihah wal athar allati rawaha thiqat adlan an adlin hatta yantahi dzalika ila Rasulillah. Poinnya kata beliau adalah meninggalkan debat demi apa? Demi menyerahkan seutuhnya jiwa dan iman kita kepada dalil-dalil yang sahih. Selama dia diriwayatkan oleh orang yang thiqat, terpercaya, orang yang adil, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqulu kaifa, jangan tanya kok bisa, jangan tanya gitu. Ya. Jangan tanya wala lima, jangan tanya kenapa, untuk apa, jangan tanya. Li anna zalika bid'ah, karena itu adalah bid'ah. Ucapan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahur rahman. Maka kemudian saya tutup materi kita hari ini dengan surah Ghafir ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma yujadilu fi ayatillah illa alladzina kafaru. Tidaklah orang yang suka berdebat dalam ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Bisa jadi kafir besar, bisa jadi kafir
kecil wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Dan ini sudah masuk batu syuruk, sudah lebih sekitar 6 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.